Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirianti dengan nomor NPM 247100036 akan menjelaskan studi kasus analisis fundamental PT Era Jaya Swasembada Tbk Era, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk atau MKNT, dan PT Link Net Tbk atau Link dalam sektor teknologi. Yang pertama adalah studi kasus analisis fundamental Era, MKT, dan Link di sektor teknologi 2025, yaitu gambaran umumnya sektor teknologi Indonesia tahun 2025. Yang pertama adalah sektor teknologi tetap menjadi primadona investasi dengan pertumbuhan pesat di bidang digital, AI, dan layanan internet. Yang kedua adalah tren ESG dan transformasi digital mendorong perusahaan teknologi untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Dan yang ketiga adalah investor retail meningkat 60% di pasar saham Indonesia, fokus pada saham teknologi sebagai pilihan utama. Berikutnya adalah PT Era Jaya Swasembada Tbk atau Era, yaitu distributor gadget dan elektronik terbesar. Pendapatannya tahun 2024 yaitu 20 triliun rupiah, pertumbuhan stabil 8% YoY. Rasio per sekitar 12x, PBX 1,5x menunjukkan valuasi wajar dengan potensi upside. Dan berikutnya adalah fokus pada ekspansi distribusi produk smartphone dan aksesoris didukung dengan jaringan retail terluas. Tantangannya adalah persaingan ketat dan fluktuasi harga komoditas elektronik global. Berikutnya pada PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk atau MKNT, yaitu penyedia infrastruktur telekomunikasi. Laba bersihnya adalah semester 1 tahun 2025 naik 15% YoY. Pendapatannya 1,22 triliun rupiah. ROE mencapai 18%, menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang baik. Investasi besar pada pengembangan jaringan fiber optik dan layanan data. Risikonya adalah ketatnya regulasi dan kebutuhan modal besar untuk ekspansi infrastruktur. Yang berikutnya adalah PT Link Net Tbk atau Link, adalah penyedia layanan internet dan TV kabel premium. Pendapatan tahun 2024 mencapai 4,5 triliun rupiah, naik 10% YoY. Margin laba kotor stabil di 40%, ROE 20%, menunjukkan profitabilitasnya tinggi. Fokus pada peningkatan layanan broadband dan konten digital eksklusif. Tantangannya adalah persaingan dari penyedia OTT dan perubahan preferensi konsumen. Perbandingan kinerja dan prospek ketiga perusahaan, yaitu Era unggul di distribusi produk konsumen dengan jaringan luas, sedangkan MKT fokus pada infrastruktur, kunci pertumbuhan jangka panjang sektor teknologi, dan Link memimpin layanan digital premium dengan margin tinggi dan loyalitas pelanggan. Semua perusahaan menghadapi tekanan inovasi dan kebutuhan investasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya adalah, yaitu yang pertama, ketiga perusahaan menunjukkan fundamental kuat dengan potensi pertumbuhan di sektor teknologi. Yang kedua, yaitu diversifikasi portofolio di ketiga saham ini dapat mengurangi risiko sektor dan memaksimalkan peluang. Yang ketiga adalah investor disarankan memantau perkembangan regulasi dan tren teknologi untuk perusahaan tepat waktu. Yang keempat adalah sektor teknologi Indonesia 2025. Peluang besar bagi investor yang memahami analisis fundamental mendalam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.